Ketua Cabang, izinkan saya menyampaikan beberapa rangkaian program kerja yang berkenaan dengan pencaksilat prestasi. Kalau tadi Mas Lus bicara tentang pencaksilat ajaran, saya ingin bersinergi, artinya bagaimana pencaksilat ajaran dan pencaksilat prestasi itu harus jalan beriringan, tidak saling meninggalkan, tidak pisah, sehingga atlet yang kita hasilkan itu punya dasar pencaksilat strategi yang baik. Selama ini kami bagian orang yang dibully karena anggap perusahaan ajaran itu ya pencaksilat prestasi. Pencaksilat prestasi itu perusahaan ajaran, karena memang pencak solo kompro, artinya menang kalah enggak, jelek atau bagus enggak urusan, yang penting menang. Itu di lapangan kami harus berhadapan itu, sehingga pasangan pun ya tidak berkaidah lagi. Untuk itu mungkin saya dapat perintah atau mungkin sekedar gimana caranya pencaksilat ajaran itu kembali, artinya pencak prestasi wajib belajar pencak ajaran. Jadi tidak bisa jalan sendiri, sehingga pasang itu ya member, kalau masih benar nggak usah member lah, bisa pasang, bisa langkah gitu kan. Karena selama ini yang terjadi adalah saya dapat orang tinggi besar, saya latih tendang pukul, tanding, juara, selesai. Sementara pasangnya nggak punya, walaupun nggak belajar jurang jurus, itu kira-kira. Jadi fenomena ini mari kita tinggalkan. Jadi saya sudah disentil, sudah diingatkan betul bagaimana sekarang kami bersinergi di pencaksilat prestasi ini dengan ajaran, sehingga masih katakan, pencak ajaran itu kamu ajarkan ke prestasi kira-kira sampai jurus 11 nggak apa-apa, sampai kira-kira senam 60 nggak apa-apa gitu, supaya nggak pasangan gitu member gitu loh, langkah ini wape gitu, kira-kira begitu kira-kira. Jadi ini otokritik buat tim prestasi yang selama ini ngurus ajaran. Kami harus kembali ke kitoh, bahasa kasar gitu, karena itu bukan orang Jogja, jadi saya malu juga. Jadi kira-kira gitu. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah materi baku. Kalau penataran nasional di pencaksilat IPSI, ya itu barangnya gitu. Tinggal pilih aja, mau di tingkat dasar ada itu barangnya, tingkat maja itu barangnya, tingkat utama tinggal naik banyak prakteknya, ini itu aja. Jadi tinggal pilih. Jadi kalau bahasa tadi ditanyakan Mas Solo tadi, Mas Darminto, kalau kami sertifikasi beneran Mas. Karena kenapa sertifikasi beneran? Yang akan kami pelatih ada pelatih yang sudah tersertifikasi pelatih nasional PBIPSI. Kita sertifikasi ala Satrate, berdiakoni oleh Satrate. Karena banyak pelatih PBIPSI yang tidak diakui oleh kita. Untuk kali ini atas perintah ketum, akui semua yang pernah punya prestasi, pernah penataran pelatih nasional, baik tingkat dasar, madya, utama, diakui, disertifikasi ala Satrate. Makanya di angkatan pertama nanti ada beberapa yang sebenarnya sama dengan konsepnya ajaran. Pelaksananya saya juga sepakat. Kenapa kalau kita menyelenggarakan nggak 3 paket sekaligus saja, paket hemat. Jadi pencak ajaran sesuai dengan yang ditunjuk majelis luhur. Kami pencak prestasi, semua pelatih nasional yang sudah tersertifikasi PBIPSI, kami sertifikasi oleh Satrate untuk tahap pertama dan kedua. Nanti selanjutnya baru ambil yang tiap-tiap cabang satu calon-calon pelatih yang nanti kita dorong ke tingkat prestasi di PBIPSI. Saya rasa itu yang menurut saya paling mudah gitu. Sehingga kalau ditanya, memang dia udah sertifikasi apa kok bisa natar ke bawah? Sudah Pak, dia sudah pelatih utama di PBIPSI. Sehingga kita ambil bahan ini, penataran yang nasional pakai ini, yang nyusun saudara adik-adik kita, mas-mas kita, abang-abang kita, Profesor Awan Haryono itu yang susun metodologi latihan, periodisasi latihan, tes dan pengukuran, mereka yang buat. Kemudian kita punya psikolog Mbak Kurnia, Jawa Timur juga, mereka memang sudah tekuni bidang itu. Jadi menurut saya ini barang sudah ada, nggak usah cari-cari. Nanti terima kasih, kali ini bidang prestasi dimudahkan. Yang selama ini kita kerja sendiri, tidak ada rekannya, oleh Mas Sekum dibuatkan. Pokoknya ini bahannya kalau menyelenggarakan penataran pelatih, silahkan Pusdiklat laksanakan. Mau dilaksanakan di mana tempatnya, Pusdiklat laksanakan. Pematerinya sudah ada, bahannya sudah ada. Tinggal begitu kira-kira. Jadi di pengantar saya untuk barang ini bukan barang baru, ini sudah berlaku di nasional seperti itu. Kemudian yang ingin saya tambahkan bahwa selama ini pencaksilat prestasi itu ngomong pencaksilat yang seksi, banyak dibicarakan. Kalau menang banyak dipuja-puja, begitu kalah dihujat-hujat. Sementara kita tidak pernah berbuat apa-apa. Saya ingat betul pertama kali saya tugasi Mas Maji tahun 2006, saya dimasukkan lembaga pelatih prestasi. Saya tanya sama Mas Maji, Mas, saya dimasukkan pajak prestasi, kira-kira ada anggaran untuk kegiatan prestasi kan? Oh no, dewe, mateng saya. Dan itu zaman sekarang juga begitu, karena kita tahu kondisi sekarang belum ada anggaran khusus untuk pembinaan prestasi, belum. Maka tadi saya colek Pak Sekum, ke depan kita sudah mulai. Paling tidak saya cuma butuh Pak Pur dan Pak Taufik, saya butuh adik-adik saya yang berprestasi di daerah, pas liburan sekolah dari liburan kuliah, mereka kita kumpulkan ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke Jogja. Gak usah panjang-panjang, 3-4 hari aja.
biar saling kenal. Adik saya yang juara Popnas, O2SN, Pomnas, juara PON, mungkin juga sekali persiapan Prapon. Ini anak Prapon kita tidak bisa beranjak jauh Pak Taufik. Hanya masih hitungan sekitar 14 sampai 15 saja yang lolos Prapon kemarin di Solo. Jadi kalau untuk dapat lebih banyak lagi masih sulit juga. Kalau kemarin dapat 1 ya mungkin ya tinggal Puspa satu-satunya. Emang tidak ada regenerasi di bawahnya yang bisa kita dorong ke atas lagi. Karena saya yakin, mohon maaf nih, teman-teman saya ketua cabang kan tidak semua suka prestasi. Prestasi gopo kan itu. Acara lebih penting itu duit kan gitu. Itu yang saya juga ngeluh juga gitu. Bagaimana kami memakan prestasi dituntut, salah kami dibully, gak dapat prestasi di SEA Games kami dibully, gitu kan. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya orang-orang gila prestasi di cabang-cabang itulah yang melaksanakan TC masing-masing. Duit sendiri, uang-uang latihan sendiri, apa sih di belakang pertanding sendiri. Nah barangkali mulai forum ini kemarin di asrama haji saya sudah minta satu kegiatan misalnya, saya cuma minta rekening, itu pun belum, mudah-mudahan kali ini permintaan yang kedua bisa realisasi betul Mas. Jadi saya butuh rekening, peduli prestasi. Kalau jadi ya, prestasi itu ada orang peduli lah gitu loh. Mau nyumbang 100.000 kek, 200.000 kek, 50.000, saya terima itu. Toh itu pertanggungjawaban. Itu rekening pusat loh, bukan rekeningnya pribadi saya atau anggota prestasi bukan. Gitu. Supaya kita punya tempat, kalau kita dapat bantuan, dapat gitu, tempatnya di situ untuk nyimpannya gitu. Mudah-mudahan ini sudah minta yang kedua, sehingga harapan saya tidak muluk-muluk kalau setahun 2 kali Mas Taufik, adik-adik saya dari ujung Papua sana sampai di Aceh itu dikumpulkan 2, 3, 4 hari gitu, nanti gantian. Kalau di Jogja tempat Profesor Awan di UNJ, kalau di Jawa Timur bisa di Malang, bisa di Surabaya, ada Mas Edi, di Jakarta ada saya, ada Mas Awa, ada yang Mas Agus dan lain-lain. Kita bergantian lah, kira-kira seperti itu. Sehingga mereka hadir. Kita menghargai mereka datang, kita kasih coaching yang bagus gitu kan. Ini loh latihan ke depan seperti ini. Itu harapan. Kemudian laporan selanjutnya, kita punya peluang di Papua. Kita lolos 5 di Papua tapi bukan melalui Prapon. Gara-gara provinsi baru. Kita di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Gunung sama Papua Selatan. Ada 5 yang lolos di sana. Pakai wilkat. Ditunjuk. Tapi kalau ngandelin mereka nggak ada ke Jawa, ya sudah mereka jadi bulan-bulanan, nanti jadi hanya cuma jadi samsak nanti Mas. Jadi saya mohon izin, mohon pusat perhatikan ini supaya mereka adik-adik kita ini yang Papua ini kita bina ke Jawa. Bisa TC, bisa setahun, bisa menjadi sampai Prapon nanti lah. 5 orang aja Mas. Mau titipan siapa? Mau titipan Mas di Malang monggo, mau titipan Mas Awan di Jakarta monggo, titipan Mas Awan di Jogja monggo. Supaya mereka ini punya prestasi. Karena sulit kalau kita tidak bawa ke sini, mereka tidak punya kompetisi, tidak punya pelatih. Saya aja sekarang sampai Tuban Sampur, saya harus balik ke Papua, jadi saya harus kontrak dengan Papua. Kemarin saya lolos 4 untuk di Papua. Itu pun tentara semua, yang sipil nggak ada. Gitu. Ini keprihatinan kita, tapi kita punya peluang di sana. Yang kita minus Mas, di Sulawesi 1 pun kita tidak ada yang tampil. Kalimantan masih ada, kemudian di Sumatera masih ada. Banten banyak, di Banten tepuk tangan, di Banten lolos banyak. Mana Banten? Luar biasa, Banten itu ada 5 kalau salah ya. Banten. DKI ada 3, 4 dengan wilkatnya Puspa. Jawa Timur 2 kalau tidak salah. Jawa Tengah kita tidak ada. Nah, ini wilkat 1 tapi ya si Atifa. Nah ini kira-kira peta Mas Taufik. Jadi ke depan kita tetap sangat sulit masuk di SEA Games maupun di PON ke depan. Kalau kita tidak berbuat kaitannya dengan bagaimana membina mereka. Kalau penataran pelatih itu hanya bagian saja. Mau ditata tiap hari, kalau situ nggak bikin latihan di cabang di ranting, ya percuma gitu. Ilmunya hanya diserap hari ini, nggak praktek. Jadi saya mengatur hati kamas-kamas saya di ketua cabang, mari peduli prestasi, bantu kami biar nggak dibully lagi, supaya yang gila-gila prestasi muncul gitu. Siap ya, kenceng banget Aceh Mas. Kita catat Mas Aceh. Itu kira-kira pengantar saya. Jadi ini udah kita susun dengan bahan-bahan dari Mas Awan, ada Mas Edi Hartono, ada saya, ada teman-teman yang lain. Ini kita menyebutnya sertifikasi Mas. Baik Mas. Jadi sama, itu lewat saja, berdasarnya sama dengan itu, dan program bidang teknik Pancasila prestasi aja sama dengan itu. Kemudian maksud tujuan, saya pikir juga sama, sasaran juga. Kita cuma bicara ke depan bagaimana caranya tiap-tiap provinsi sampai cabang itu punya pelatih nasional. Sampai saat ini kami baru punya 20 Mas Taufik. Di nasional baru punya 20 orang yang bersertifikasi nasional dan 3 bersertifikasi internasional. Jadi baru 3. Kita masih ketinggalan dengan perguruan lain yang jumlahnya lebih sedikit, mereka lebih banyak karena mereka aktif. Kita cuma punya 3 internasional di 20 di nasional. Pasti curi kita cukup banyak. Jadi ini satu paket. Kemudian kalau di acara itu ditunjuk oleh Majelis Luhur, sepakat kemarin, nanti kami yang mengusulkan. Kami sudah usulkan Mas, ada 20
yang dari prestasi, pelatih prestasi, dan 10-nya dari wasit juri nasional. Jadi kita akan berjalan sama-sama. Jadi sekalipun udah wasit juri nasional internasional, kita sekali-sekali sertifikasi ala Satrate gitu, dengan kakak gitu. Nanti aku nih sama Mas Pur, katanya aku aja Mas Pur kan gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau peserta jelas untuk yang pertama dan kedua itu yang sudah bersertifikasi baik tingkat dasar nasional sampai ke internasional. Yang ketiga baru kami berharap setiap cabang, setiap cabang akan kita minta kandidat satu, tapi nggak bisa semua Pak, 250 atau 200 cabang kirim satu-satu itu nggak bisa, nanti per region lagi paling kita bagi. Efisien itu ya maksimal 50 orang saja satu kali pelatihan itu. Kalau sampai 100-200 itu paling banyak yang tidur, kemudian tugas banyak yang hilang, begitu cuma pulang bawa diktat. Karena yang kita susun ini barangnya, ini materinya untuk yang prestasi. Nah, cuma bawa ini bawa pulang doang terus bantal tidur kan percuma juga Pak. Jadi saya kira ini hanya bagaimana pelaksanaan besok. Harapan kami Mas, pencak ajaran, prestasi, bela diri praktis bersama-sama. Tinggal nanti tiap-tiap ini siapa yang kelasnya prestasi, kelasnya ajaran, sama kelasnya bela diri praktis harus maju sama-sama. Pembukaan bisa bareng-bareng. Tempatnya monggo bergantian juga, kita siap. Nah, struktur ini cuman ini yang pokok di sini. Jadi saya berharap ini materi tingkat dasar. Materinya itu salah satunya misalnya kebijakan pengurus pusat ini kalau di PB nyebutnya kebijakan pengurus PP, ya kita tinggal juga kebijakan pengurus PSAT, gampang aja ya kan. Kemudian strength and condition, jadi sebelum atlet itu kita latih prestasi dengan teknik, fisik dulu diperbaiki bahasanya begitu. Jadi bagaimana ke depan itu adik-adik kita tuh begitu dapat bakal atlet itu ya kita kejar supaya kalau pakai bahasa periodisasi latihan itu kalau ketemunya 6 bulan gitu ya, 2 bulan pertama latihan fisiknya sampai maksimal gitu, baru bulan kedua tuh bicara tentang teknik dan strateginya, bulan selanjutnya tuh tinggal kompetisinya saja, kurang lebih seperti itu. Jadi dia terbolak-balik. Nah kita kebanyakan di latihan prestasi kita ini kan campur aduk Mas, kalau campur aduk sampai akhirnya orang pencaksilat ajaran juga osdornya sampai 1,5 jam lah. Mungkin zaman dulu kan nggak begitu kan, osdor itu ya sekedarnya, ternyata sekarang osdor pencaksilat ajaran itu sampai 1 jam sampai 1,5 jam. Kan bukan bagian dia, osdor itu tugasnya prestasi aja, ajarannya senam jurus aja, senam dasar banyak-banyak udah pemanasan itu, nyatanya nggak Mas. Jadi di lapangan itu masih terjadi yang namanya latihan berdoa langsung osdor sampai melet-melet, baru nah itu dia kira-kira Mas Pur. Jadi ini sama-sama nanti kita berbenah lah, bagaimana pencak ajaran itu ditata dengan baik, kemudian prestasi ada di situ. Jadi tidak boleh prestasi jalan sendiri. Kalau bahasa analogian gini, saya punya atlet di ranting saya 20 orang. Ya 20 orang nih atlet saya yang lagi latihan ajaran, 2 orang yang kira-kira menonjol bagus, 2 orang ini saja yang kita bina di prestasi, selebihnya tetap ajaran. Tapi pada saat latihan ajaran dia datang, tapi ada latihan tambahan untuk prestasi dia gitu. Kalau seminggu 3 kali latihan kan ajaran 1 kali, kerjaan prestasinya 2. Kalau ajaran 3 kali, ajaran terus, tinggal gitu aja gitu berbagi. Nah ini barangkali sudah mulai di split di sini, ada nanti pencak silat untuk anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Yang saya bicara ini umum Pak. Artinya udah kita bicara mau ngadepin ke Jogja, ke Purprov atau ke juara-juara resmi, berbeda gitu loh. Berarti ada kurikulum yang harus dilewati itu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya berharap ke depan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan itu langsung ketua cabang itu merespon gitu. Jangan pura-pura nggak peduli gitu. Loh, banyak Mas, jangan diketahui betul. Jadi di wilayah saya sendiri, anggaplah saya mau DKI lah atau Jabodetabek lah. Tidak semua ketua cabang Jabodetabek itu dengan prestasi Pak. Yang dengan prestasi hanya baru bagian saja, selebihnya ya sekedar saja. Mau pertandingan 1 bulan baru latihan, kadang seminggu latihan ikut bertanding ya, hasilnya tahu sendiri kan gitu. Oke, selanjutnya ada manajemen cedera olahraga. Saya jelasin satu-satu. Tes pengukuran ini bagaimana ketika dapat atlet itu ada metode tes dan pengukuran semua, mulai dari tes kesehatannya. Jadi supaya ke depan itu tadi udah kerjasama dengan BPJS misalkan, itu udah bagus sekali. Tapi begitu dapat atlet itu dites dulu toraknya atau misalnya rangkanya itu ada masalah nggak di ronsennya, kemudian pekerja jantung parunya ada masalah nggak, kalau semua indranya masalah nggak, begitu udah sehat fit baru boleh latihan kan gitu. Kalau nggak ya kembalikan gitu, berobat dulu. Jadi tes dan pengukur sampai kesehatannya, kemudian tes fisiknya, belum psikotesnya, itu sampai di situ baru orang boleh berlatih lah kira-kira seperti itu. Supaya kita dapat atlet, jangan ngabisin telur, susu sama kacang hijau gitu loh. Ada kebanyakan yang kita latih, melatih 20 orang, 40 orang gitu. Ketua cabangnya lu juga itu. Kemudian saya ketua cabang Pak, jadi ngerasain susahnya ketua cabang. Bagaimana latihan 40 orang itu Mas Topik ngeluh juga ngurusin kacang hijaunya sama telur rebus gitu, sama susunya. Seminggu 3 kali. Sementara cabang pendapatannya, cabang saya cuma mengesahkan 55 orang Mas. 55
Dapat berapa saya? Kebayang kan gitu. Jadi cabang itu kesulitannya juga berat gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada perjalanan psikologi, ada penyusunan. Nah, yang paling kita teman-teman pelatih harus belajar khusus itu di penyusunan periode nasihat atau bikin program latihan. Kemudian ada peraturan pertandingan. Mohon izin Kang Mas Mbak semua, kali ini kita silat sedang tidak baik-baik saja. Peraturannya berubah di peraturan yang sudah indah oleh Mas Yanwarno, Mas Yitno, dibuat dengan ada beberapa kelinci percobaannya beliau nih. Kang Mas ini kan kelinci percobaan di Jakarta dulu, tanding banting-banting luar biasa. Sekarang pencak silatnya dibikin peraturan yang semi amburadul. Boleh dicengkeram, ditendang-tendang, boleh digulung, boleh banting, boleh merangkul, boleh digang. Jadi pencak silatnya sudah bukan pencak silat seperti apa yang diharapkan Mas Yan. Ada pasang, melangkah, menyerang, kembali sikap pasang itu nggak ada. Bersedia, mulai, jadi situ lagi, langsung rangkul boleh, langsung peluk kakinya boleh. Ya sekarang Pak, itu maksud saya kita sedang tidak baik-baik saja secara prestasinya, karena peraturannya ini persilat sudah ketok. Kalau persilat sudah ketok ya kita mau tidak bisa tolak, harus ikut. Artinya sudah menciderai. Jadi korban dari peraturan baru itu sudah banyak yang lengannya lepas, klavikulanya putus-putus, tendonnya putus, banyak sekali korban yang itu. Ini udah makan korban banyak. Hampir semua pertandingan ada cedera masuk rumah sakit. Gara-gara peraturan baru memang tidak siap. Kita belum siap dengan migrasi. Yang peraturan lama 70% bukan kaki yang dikuatin, tangan cuma 30% karena hanya untuk jadi kecil kita. Kali ini atas dan bawah harus sama. Jadi harus kuat juga, harus kencang juga. Sehingga yang belum kuat akhirnya kemarin di Prapon itu yang masuk rumah sakit hampir 15. Dan semua cederanya berat. Cedera berat. Fraktur, robek otot, putus ligamen, ya, klavikula, lepas engsel ini. Ini kalau lepas sekali udah selanjutnya akan lepas selamanya. Begitu main lagi ya kena lepas lagi pasti. Nah, ini udah makan korban. Sehingga mohon izin nanti Kang Mas Mbak yang jadi pengurus di Pemprov, mari kita berjuang sama-sama bagaimana kita kembali ke peraturan lama, mengusulkan kembali ke peraturan lama 2016 itu lebih safety. Ini kan ada kawan-kawan, ada Mas Parman di Kalimantan Barat, ada di Jogja yang lain. Mari kita bersuara sama-sama, yuk kita kembali ke peraturan lama. Mumpung Mas Topik kan juga salah satu pengurus di 10 perguruan historis kan ada di sana. Dan suara kita masih didengar lah paling tidak begitu. Jadi kita menyuarakan supaya kembali ke peraturan lama. Bahkan ini peraturan pertanian itu ada 2 versi sekarang Pak. Setelah direvisi sampai 4 kali karena makan korban. Ini revisi sudah 4 kali, baru berjalan 1 tahun. Revisi ini sudah 4 kali. Nah sekarang udah muncul lagi peraturan junior. Sekarang junior sama senior kita pisahkan. Karena anak kecil-kecil bandingin orang ceklek enggak sih Pak. Berapa kali korban itu akhirnya dibanding, dicacap kepalanya. Anak kecil-kecil. Anak sekarang pintar-pintar, anak SD, SMP itu. Akhirnya sekarang yang junior hanya boleh tendang pukul saja. Yang boleh begitu-gituan remaja sama dewasa. Yang boleh narik-narik, yang boleh gumul, yang boleh rangkul, yang boleh banting judo itu yang senior sama remaja. Yang para remaja ini akhirnya keluar peraturan baru khusus junior. Itu nanti yang ada kita di modul ini masuk untuk yang SD, SMP, SMA dan umum pakai yang peraturan sama. Ini kira-kira perubahan ke depan. Latihannya tidak lagi zaman Mbah Mas dulu latihan pecing tendangin gini-gini doang nggak bisa. Sekarang Mas Lili, mumpung badannya gede Mas, tapi jadi minta izin. Sekarang latihan silatnya bisa begini Mas. Tendangannya harus begini Mas. Duo. Ini harus begini. Harus begini megang. Nggak ada lagi tendangannya. Dia nggak ada lagi. Begitu langsung dibanting selesai. Jadi orang boleh ngerangkul, udah pegang, nggak boleh tangan 2 aja, tangannya 1. Tapi yang jadi masalah ini boleh nendang Pak. Ini boleh nendang Pak. Ini kan riskan Pak. Luar biasa cedera yang dari sini. Oh dari sini. Orang nggak ngapa-ngapain. Oh jangan. Ini Mas Agus ngajarin nggak benar. Ya. Jadi luar biasa. Jadi ini kalau boleh saya ini ilustrasinya gini. Pada saat Indonesia mengusulkan, disambut oleh teman-teman Singapura, dia punya one silat, Mr. Sik itu one silat, jadi pencak silat profesional. Jadi berharap silat ini mau dibawa ke pencak silat profesional, yang boleh gulung-gulung, putar-putar, segala macam itu. Sehingga peraturannya boleh sambil lompat, boleh nendang, wah kekarepan pokoknya. Jadi kita kalah suara, kalau bahasa kita nih, Indonesia kalah suara dengan Singapura dan Malaysia dan Brunei. Itu kenapa kita sekarang harus menerima ini dulu, maksud saya, ya mau tidak mau, satu periode ini, itu dulu ini, cara latihannya berbeda.
dengan yang lalu-lalu. Kita banyak main di tambang, naik turun tambang, main di karet, banting-banting ban gitu. Kalau zaman mungkin Mas latihan kan beda, mungkin cukup pakai patching, cukup samsak selesai. Sekarang samsak udah nggak penting lagi Mas, harus mudah. Kira-kira seperti itu, jadi akan beda jauh. Kemudian ada mental training, itu nanti ada Mbak Nunu ini jagonya, ada praktek melatih tanding, kemudian praktek tunggal regu, ada sport nutrition, makanan, karena prestasi itu sebenarnya 3 hal yang tidak boleh. Nanti kalau para pelatih di ranting-ranting, rayon dan cabang, Mas, 3 hal kalau kita membina atlet. Yang pertama latihannya, yang kedua makannya, yang ketiga istirahatnya. Mau makannya bagus, istirahatnya bagus, latihan nggak bagus kan nggak berhasil juga. Latihan bagus, ya latihannya bagus, makannya top, makan ala hotel, ya. Tapi istirahatnya, dia main gadget sampai jam 2 malam, jam 3 pagi, selesai juga. Jadi memang istirahat, makan, dan tentu komponen yang wajib mas-mas ketua cabang kalau lagi TC, perhatikan itu. Kemudian protokol medis, sekarang sudah ada beberapa sosialisasi tentang doping. Jadi adik-adik kita larang, misalnya, maaf ini nyebut produk ya, misalnya Krating Den itu kalau kita minum sekali 2, itu jadi doping. Karena satu Krating itu 20%. Kalau minum 2 kan jadi 50. 50 kena batas ambang rangsang gitu. Kalau udah 50 berarti kena doping gitu. Dekolgin, Panadol, itu nggak boleh diminum untuk atlet yang sudah mau pelatnas. Harus beresep dokter. Begitu kita minum obat warungan, Panadol, maaf nyebut nama ya, mungkin jangan ini nyebut nama, karena yang paling gampang itu Panadol, Dekolgin, itu langsung, itu pasti kena. Kemudian teman-teman yang punya asma yang pakai hel itu sama, kena juga. Nah ini maksud saya, yang seperti itu dari awal kita harus paham sehingga kita nggak mengalami. Kita pernah kejadian disanksi oleh badan doping gara-gara kita tidak tahu karena atlet kita pakai ini, hanya nggak lapor gitu. Tapi yang itu udah tanduri sanksi, memperbaikan sulit. Yang terakhir barangkali ini yang tingkat dasar, naik lagi Mas. Ini mirip saja, hanya memang banyak praktek di sini. Kalau yang tingkat matian itu memang harus praktek. Kalau tingkat yang dasar kan teori. Jadi banyak praktek melatih, nyusun program, bikin praktek tunggal regunya benar seperti itu. Oke, ini contoh di materi. Ini materi seperti ini. Cepat aja Mas, saya coba. Ini sudah penataran tingkat dasar dimanapun diselenggarakan materi ini. Jadi siapapun nanti Mas Bor penyelenggaraannya diklat, dalam diklat menyelenggarakan ya, bahan ini tinggal penyajinya siapa saja sesuai dengan yang 20 orang yang kita sudah punya itu tinggal dibagi. Kita sudah punya zonasi misalnya di Sumatera, saya punya Mas Wahyu, Mas Istio, punya Mas Wapul, itu ada di Sumatera. Saya punya di Kalimantan, saya punya di Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sudah ketemu. Jadi pembagiannya sudah hampir merata. Barangkali ini Mas Taufik, Mas Pur, kalau di kami tidak sulit-sulit, pokoknya barang sudah ada. Bahkan kemarin kan mengeluh, harusnya kami jalan dulu aja, jangan nunggu ajaran. Kalau ajaran kan menyusunnya ribet gitu kan, memang yang disusun kan sesuatu yang dulu tutur, dicatat itu kan sulit. Kalau ini barangnya sudah ada, jadi mohon izin kalau perlu kita jalan duluan, sudah bisa jalan. Barangkali itu dari saya, mungkin kalau masih ada yang disampaikan, monggo kalau ada yang ditanyakan, sebelum saya kembalikan ke panitia. Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan nggak ada. Wah cukup, terima kasih. Kalau nggak ada berarti satu Mbak, ada dari sana tuh paling ujung. Silakan Mas, mudah-mudahan satu aja. Kita tunggu ada informasi Mas dari tuan rumah. PON yang akan datang ada Mas Istri Mas. Gimana medan jadi tuan rumah? Kami nanti di sana disambut. Teman-teman dari Satrate Mas, izin Mas. Kami kemarin kegiatan di PON itu keleleran Mas. Paling tidak saya tuan rumah butuh anak-anak yang bertanding itu dikumpulkan pada satu momen. Pelatih juri, ada pengurus itu datang tuh disambut lah gitu. Nanti kita izin Mas di Medan, mudah-mudahan bisa kumpulkan saudara-saudaranya yang bertanding di sana gitu. Walaupun cuma dikasih air putih nggak apa-apa Mas, apa snack-snack begini aman lah, kita nggak minta lain-lain, cuman kumpul aja Mas kalau supaya kita kelihatan kalau Satrate itu yang ikut PON ya memang ada gitu, di beberapa tempat. Mungkin Mas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari cabang Kabupaten Pekalongan untuk menanggapi ataupun meminta pertimbangan dari Mas Nano. Yang pertama, bahwa betul apa yang disampaikan Mas Nano, bahwa dengan peraturan baru kita sangat kaget, sehingga ketika dalam pertandingan itu nyata-nyata kita belum pada siap. Bahwa mungkin para perguruan yang lain pun demikian. Namun yang menjadi persoalan itu betul banyak korban yang terjadi khususnya di atlet-atlet yang bertanding. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya peraturan baru maka kami pun
pada awalnya ikut mencoba menyesuaikan ketika dalam sambung. Nah, yang terjadi ternyata memang bukan hanya di pertandingan, tetapi pada saat sambung itu justru banyak terjadi korban. Nah, karena pertama pelatihnya itu bukan pelatih atlet, mereka hanya pelatih biasa, warga, pemain sambung, kemudian modal tarik menarik dan lain sebagainya. Apalagi yang terjadi memang ketika menggunakan aturan baru tidak menggunakan safety atau matras, sehingga yang terjadi memang banyak korban. Lah makanya mohon maaf di Pekalongan barangkali mohon untuk disampaikan saja sebaiknya apakah untuk PSHT itu diterapkan untuk sambung itu pakai aturan yang lama, tidak usah ngikut-ngikut aturan yang baru, khususnya yang bukan atlet begitu, karena memang ini kan belum ada semacam himbauan dari pusat untuk sambung itu apakah kita menggunakan peraturan baru ataupun lama. Nah, mungkin karena semangatnya untuk bisa mensosialisasi, membiasakan dengan aturan baru, rata-rata mereka atau kami yang di Kabupaten Pekalongan itu menggunakan aturan baru, sehingga yang terjadi semacam itu. Kemudian yang terakhir, kami setuju untuk kembali ke aturan lama saja. Ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya, kalau yang terakhir nggak perlu jawab mas, kita semua setuju, cuman kita nggak bisa, nggak kuasa apa-apa. Kita hanya mengusulkan di Pemprov, kita sebagai perguruan historis, nanti kalau rapat-rapat di PP, salah satu mengusulkan supaya kembali ke peraturan lama. Karena peraturan lama itu yang berubah hanya sapuan dan guntingan boleh diserang, tangkapan itu boleh dibanting, nilai menjadi 1,1. Kalau dulu kan nilai 111, sekarang hanya di 1. Kemudian kalau sudah lebih dari 20 itu berhenti dengan sendirinya. Karena orang banyak cedera, sudah kalah jauh dilanjutkan terus sampai babak ketiga. Begitu babak ketiga kelengar pak, nggak bangun, masuk rumah sakit. Kalau sudah 20 jaraknya ngapain? Ngejar juga setengah mati di poin ini. Sehingga mari kita hanya 4 hal itu saja sebenarnya yang dirubah. Poin menjadi 1, selisih 20 otomatis pertandingan dihentikan. Kemudian sapuan guntingan boleh serang, tangkapan dengan tarikan waktu jatuhan boleh. Itu nggak masalah. Kemudian pertanyaan kedua, mas kalau urusan dengan pencak-ajaran, harus kembali ke ajaran. Nggak boleh pakai body protector, itu udah paten. Saya pikir saya setuju, namanya pencak-ajaran masuk sambungnya pakai body, bisa diketawain nanti kita. Bahkan dan kalau perlu pertandingan tanpa body kita adakan lagi kalau perlu kan gitu, supaya keren gitu. Itu perguruan lain takut sama itu gitu. Itu nggak masalah. Tapi yang prestasi wajib mas. Ya udah prestasi ya wajib pakai body protector, karena prestasi itu tendangan udah lebih keras daripada ajaran, karena ini dilatih secara berulang-ulang. Saya bilang tadi kalau latihan kan ini udah 500 kali kanan tendang sabit, 500 kali tendang sabit kiri, ya kencang banget mas. Kalau nggak pakai body ya kata dokter tadi, kena jok gitu ya, iga yang paling bawah tuh langsung bengkok nusuk ke ginjal gitu. Ini nggak masa. Jadi bener kalau ini saya setuju harus pakai body bagi yang prestasi. Kalau yang tidak ajaran tetap kembali tanpa body. Kalau soal misalnya yang pertama tapi nggak perlu jadi itu kan ke depan itu tugas kita semua ini, makanya Mas Pur tadi bagaimana kita masukkan mereka adik-adik kita atlet pelatih ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau terjadi apa-apa itu saya terakhir pas operasi HCL putus itu 83 juta pak. Kemudian pakai BPJS 0, semua dibayar BPJS. Atlet pelatnas SEA Games itu kemarin HCL-nya putus. Itu kan. Setelah 8 bulan bisa tanding lagi mas. Itu maksud saya, ini bukan kita promosi BPJS, bukan nanti. Ini keuntungan. Saya senang kalau semua atlet pelatih saya di BPJS-in. Tinggal yang bayarin aja, kata Mas Pur, siapa yang bayar kan, kalau bayar sendiri mau nggak gitu kan gitu. Oke, sebenarnya itu saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak. Saya masih terserah mau dikasih satu pertanyaan lagi atau monggo saya. Mohon izin, bagaimana? Apakah tambah satu pertanyaan atau sudah cukup? Cukup? Cukup. Oke, sesuai kesepakatan cukup. Dengan berakhirnya materi dari Mas Nano, maka berakhir materi tentang Lemdiklat. Untuk sesi berikutnya adalah materi tentang rencana pengadaan tanah dan penetapan panitia pengembangan Politeknik Pencaksilat yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Mas Taufik, kemudian Sekretaris Umum Mas Pur, dan Ketua Tim Pengadaan Tanah Mas Dwi Suntoro. Monggo, dipersilahkan. Mas Taufik, Mas Pur, dan Mas Dwi. Nanti yang ingin bertanya tentang prestasi bisa kepada Mas Nano langsung, yang tentang bela diri pencaksilat praktis kepada Dr. Kun, yang ajaran kepada Mas Gito. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada
saat raker tahun yang lalu kita sudah bersepakat untuk menjajaki pengadaan tanah di Madiun, dan alhamdulillah tim yang dipimpin oleh Mas Dwi Suntoro telah bekerja keras. Ada beberapa pilihan-pilihan, nanti Mas Dwi akan menjelaskan secara lebih rinci, dan kita harapkan malam hari ini bisa kita putuskan bersama mengenai rencana pengadaan tanah plus pembangunan pusdiklat lah ya, pusdiklat untuk PSH Trate. Syukur pada saatnya nanti kita bisa mengembangkan semacam kayak politeknik pencak silat